Baik, saya nggak akan bahas banyak tentang masalah sistemasi ya teman-teman. Saya biasanya begini kok. Saya menghantarkan Anda ke nomor 1, nomor 2, 2,5. Ya, 2,5. Fondasi dari sistemasi itu sendiri itu apa? Ya. Terus kemudian biasanya saya akan mengatakan sebentar, turnovermu tinggi atau kecil kan gitu. Jadi ini yang nanti akan menjadi indikator apakah perusahaan tersebut harusnya meng-hire business coach atau meng-hire consultant. Tapi sebetulnya sekarang kalau niatnya dari jiplak itu beda ya. Tapi kan kok bisa dikatakan inventor banget juga susah ya. Ya, apa yang kita lakukan sekarang kan lebih banyak memodifikasi daripada yang sudah ada. Termasuk yang materi juga ya tidak murni ya. Tidak murni penemuan saya jelas tidak kan. Pasti kan ada pemikiran-pemikiran dari yang lain kan. Ada ilmu dasarnya yang lain. Nah, jadi gini, biasanya saya bertanya kepada kawan-kawan kan, turnovernya seberapa gede, terus loyalitasnya karyawan bagaimana? Loyalitas itu kalau menurut saya sih, itu diukur di depan dan di belakang. Jangan di depan dia kerja, kelihatan bosnya kerja, rajin, kan? Di belakang males, ngumpat bosnya. Nah, ini bahaya nih kayak gini. Saya biasanya perhatikan kayak kawan-kawan itu, di belakang itu tuh bapak lu kan, gitu kan? Itu sering teman-teman seperti itu. Dulu sampai di Astra pun juga seperti itu, tapi minor lah ya. Nah, jadi kalau memang turnover karyawannya masih tinggi, itu biasanya cerminan dari leadernya. Cerminan dari leadernya. Nah, corporate culture-nya belum tertanam sampai dalam. Ingat ya teman-teman, yang sebenarnya sistem itu kadang tidak tertulis loh teman-teman. Ya, kita salah besar kalau kita membuat SOP terus kita mengatakan saya sudah punya sistem. Ya, tapi kenapa kok perusahaan saya tetap turnovernya tinggi? Kamu bukan punya sistem, kamu cuma punya tulisan-tulisan tok tentang peraturan. Ya, nah tapi kulturnya tidak kamu bangun sampai ke bawah. Kenapa? Nah, karena orang itu juga tidak mau ngikutin kamu. Kan begitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu yang sering saya katakan. Jadi sebetulnya nggak usah ngomong sistem tertulis duluan. Kita duluan aja tuh. Kita ini ujung-ujungnya sistem. Oke? Ya, kalau saya buat kan ini kan ketiga ya. Nah, ada proses yang namanya leadership nih. Ini justru malah harusnya diletakkan di awal duluan. Ya. Artinya apa? Menumbuhkan diri kita duluan. Makanya jangan terlalu buru-buru yang sebenarnya buka cabang, ya, franchise apalagi. Biasanya kawan-kawan tuh sok-sokan gini sih, Mas, aku baru buka Mas 6 bulan. Alhamdulillah Mas. Kalau usah 6 bulan deh. Setahun. Alhamdulillah Mas. Omset kenceng Mas, terus banyak yang minta franchise-nya. Nah, gimana Mas cara mensistemkan? Alah, aku kalau bilang yang minta franchise ada itu banyak gitu ya. Paham ya? Orang latah di tempat kita itu banyak banget. Sekarang kita mau nurutin mereka latah atau tidak? Paham ya? Nanti akhirnya kredibilitas kita yang kena lagi. Terus bisnis nanti jadi permusuhan, ribut-ributan sama temennya. Ya, nah ini yang saya sangat hindari. Ya. Ribut-ributan sama teman terus nanti pisah-pisahan, apalagi urusannya masalah duit. Wah, saya paling alergi ya. Kalau masalah duit tinggalin aja deh, mendingan ya kita tinggalin, duitnya cari lagi kan. Ya, kalau bisa persahabatan jangan sampai kita putus kan karena itu. Nah, kembali lagi pentingnya leadership itu di situ teman-teman. Seperti di hari pertama saya katakan, sukses berpola, gagal berpola, betul? Tadi kenapa Mas Jadil menjelaskan tadi tentang giving ya, dikasih gitu. Itu sebetulnya bisa dinalar. Cuman baiknya pas ada ngerjakan jangan dinalar. Paham nggak? Ya. Jadi ini ya, kita kadang-kadang melakukan nggak ngerti kalau itu ternyata memang ada sainsnya gitu. Kan ini sebenarnya termasuk bagian dari sunatullah atau hukum alam. Bisa dinalar. Ya. Tapi baiknya pada saat melakukan jangan dinalar. Pas ada yang melakukan dinalar, nanti nalar Anda ini membuat hati tidak sinkron. Ngerti ya? Jadi tidak keluar dari hati. Ya, hanya hati yang bisa nyentuh hati. Nah, contoh begini. Kalau kita sibuk mikirin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari biaya kecil-kecilnya, nah, kan gitu kan? Ya. Terus kamu kerja, ya. Kan begitu terus sih. KPI, SOP, target. Muka kita ini sudah berkerut gitu loh. Ngerti gak? Karena kita enggak tawakal sama Allah juga. Makanya kalau saya bilang tawakal itu taruh di atas, di depan dulu, jangan di belakang gitu.
Ya, sebelum kita ikhtiar artinya apa? Bismillah ya, aku serahkan diriku padamu ya, apapun yang terjadi nanti semuanya yakin kebaikan untukku, kan begitu. Yakin gitu. Ini yang saya pelajari dari Umbok juga sama, total surrender. Ya, kata-kata Umbok itu iman, lingkaran iman, total surrender. Ya. Nah, jadi setelah kita total surrender, kita jalan nih. Ya sudah. Karyawan membuat kerugian imani. Iya kan? Imani belajar sini. Nah, udah bagian dari pembelajaran kan. Makanya Ombok itu sampai dirugikan waktu itu 2 miliar. Di tahun berapa? 80-an kan? Ya. 2 miliar 80-an. Ya. Nah, karyawannya itu direktur, bukan direktur, waktu itu masih jadi karyawan. Merugikan Ombok 2 miliar, bukan nipu ya, bukan. Kerugian fatal gitu dalam pekerjaan kan. Nah, nggak dikeluarin sama Ombok. Kenapa? Kamu sudah sekolah mahalnya segitu, tak keluarin aku malah baru dia. Ya enggak? Sudah tetap di sini. Akhirnya sampai terakhir jadi kalau direkturnya Camp Food. Direkturnya Camp Food. Ya kayak saya Camp Food, Camp Farm, Camp Chick kan sudah pernah datang sama semua. Rumahnya juga bolak-balik ya. Jadi ngerti kehidupannya Ombok seperti apa. Nah, ya ini yang saya perhatikan seperti itu. Dan Ombok itu pemurah namanya. Pemurah. Saya pada saat datang ke beliau, ini makanya menginspirasi saya. Dan ini mungkin sebagian teman-teman mengatakan namanya loan. Saya juga ya mengatakan ini qadarullah ya, dari impian kita gitu ya. Impian kita nggak sengaja ya masuk dalam bahasa adat kita, atau mungkin karena kita mau model seseorang. Jadi kalau ada begitu namanya Ombok itu ada tulisan Lebak Bulus PTK kan ya. Nah itu nomornya beliau itu 2121. Beliau itu buat nomor sendiri sepertinya. Ya. Jadi kan 2121 kan tuan. Tahu nggak artinya? Tuan. Nah, kan gitu kan? Nah, 2121. Anda masuk nih, ini lorong. Kanan kiri rumah kecil, tapi rapi. Udah mentok, lorong itu adalah gerbangnya Ombok. Ya. Ibu tua atau ibu tua. Ya, gerbang. Itu gerbang bersih, nggak kelihatan rumahnya. Begitu buka, wow, rumah kayak pendopo begitu kan? Begitu masuk dalam rumah, wow, tanahnya ya buat pacuan berkuda. Jadi luas tanahnya 2 hektar. Ya, di bawahnya buat pacuan berkuda. Jadi pada satu Ombok itu masih agak sehat lah. 2006 ya, 2006 saya di steering sama Ombok ya. Ayo ke bawah yuk. Steering pakai ekstrilnya beliau ya. Bawah, terus ditunjukin ya, ini kampungnya aku jual kunci. Terus tunjukin kudanya, kudanya lebih ganteng daripada kita nih ya. Gede-gede Australia kan, bule-bule kan, macam-macam ya, di dunia mungkin ya. Terus makanan juga lebih mahal daripada kita mungkin ya. Makanannya lebih mahal, kan import makanannya. Nah, terus Ombok tunjukin. Nah ini Jay, nah ini buat apa Om saya tanya? Ini dulu dapur umum Jay. Nah, semua karyawan mau makan di sini semuanya. Wow, saya visualisasi. Saya kalau di dalam mobil saya visualisasi. Orang makan semuanya seperti apa? Wow, ini yang mau. Ya ada dapur umum seperti ini. Makanya saya kepenginnya itu yaitu makan barengan. Kayak di sekarang di office saya, mes saya kan makan barengan semuanya. Dimasakin. Jadi makan, minum, tempat tinggal, laundry semuanya kita sediakan. Ya, ngaji sediakan. Ya, jadi insya Allah nggak kekurangan lah. Nah, di mereka terima gaji ya, take home pay, bersih beneran, kan begitu. Nah, jadi ini yang saya lihat dari Ombok. Ombok itu pemurahnya luar biasa. Saya lihat, dapurnya aja segini gedenya. Ini makannya kayak apa? Karyawannya ada berapa? Maksudnya waktu itu 400 lah Ombok mengatakan. Itu makan barengan. Ya, ini jadi inspirasi saya. Suatu saat nanti mungkin kamu sudah ya, saya juga terpikir seperti itu. Kita makan sama-sama bareng-bareng kan, seru-seruan. Jika mau sudah ya kita buat kantin bersama lah ya. Nah, harus tiap rumah harus masak sendiri, ngapain juga kan ya? Sharing dapur aja kan ya. Terus ada koki kan 24 jam. Nanti lapar ya tinggal yuk ke sana, makan kan. Kayak di offshore nggak sering seperti itu kan. Enak banget gitu. Nah, inilah yang saya perhatikan leadership dari Ombok itu tinggi banget. Termasuk pada saat Ombok datang ke Batam ya. Ombok datang ke Batam kemudian cuman satu malam, besok paginya pagi-pagi banget saya anterin ke ferry terminal mau pergi ke Singapura. Nah, dia bawa supirnya namanya Poliran. Poliran ini sampai meninggalnya Ombok masih hidup Ombok. Ya,
kira-kira sekitar 30-an tahun lah yang mungkin ikut Ombok. Maaf ya, 25 tahun. 25 tahun ikut Ombok ya. Dia terakhir ikut Ombok itu mungkin sekitar udah 45, hampir 50 tahun lah ya. 25 tahun dia ikut Ombok. Dari bujangan sampai udah tua. Nah, Mas Poniran ya. Nah, Mas Poniran ini pada saat di Batam tidurnya sama Ombok. Ya, karena kan memang jagain Ombok tuh loh, kalau angpal atau apa nyiapin obatnya Ombok. Tuh. Jadi saya nganter, kalau saya nganter saya mesti nganter sampai pintu. Nah ini sudah adabnya kan sama guru kan gitu. Saya nganterin sampai masuk dah, baru saya lepas beliau. Terus besoknya pagi-pagi minta antar ke terminal. Saya tanya, Om ke Singapura berapa hari? Oh nanti sore udah balik ke Jakarta sih. Terus saya tanya, kenapa buru-buru? Buat capek aja saya bilang gitu kan. Nah, saya ngomongnya juga gitu sama Om, itu kan kayak orang tua sendiri. Terus Mbak bilang, pakai bahasa Inggris, Mbak bilang, aku ke Singapura ini bukan buat aku dia ya, for him gitu kan. Dia bilang for him, tapi dia ini nggak nunjuk gitu, ya for him. Kan, I just want to show how great Singapore is, ya kan gitu. Nah, ini Om Bob itu ngomong seperti itu, artinya apa? Dia itu mau nunjukin ke supirnya, ya Singapura itu seperti apa? Kepikir nggak ada? Iya. Mungkin sebagian dari Anda kan lihatnya cuma katok cekaknya, ya buka aurat gitu kan ya. Ada yang ngomong seperti itu tuh. Ada yang ngomong sama saya seperti itu. Mas, kenapa Mas dikasih role model seorang Om Bob yang membuka auratnya? Saya tidak punya hak untuk menilai guru saya. Saya tidak punya hak untuk menilai guru saya. Ya, tugas saya menutup aib beliau. Ya, dan belajar yang baik dari beliau. Selesai. Ya enggak? Nah, saya sama Om Bob juga begitu, saya melihat, wah ini leadershipnya kuat banget. Kenapa ya? Kok orang-orangnya Om Bob pada loyal puluhan tahun ikut beliau? Enggak kaget. Ya, kaya nih. Royal. Makanya orang yang perusahaan yang karyawannya loyal, pemimpinnya biasanya royal. Jadi begitu kita nggak berhitung, itu sininya kerutnya hilang. Lebih awet muda. Intinya apa? Pada saat ya kita ketemu sama seorang, kita merasakan vibrasinya orang. Ya, seperti apa kan? Oh ini enak nih. Ya. Lepas. Om Bob tuh gualat banget loh, serius. Gualatnya luar biasa gitu. Ya. Tapi orangnya pas gitu loh. Senyum. Enak. Nggak enak. Suatu saat Om Bob itu pernah marah. Gara-gara apa? Saya disuruh nyebut Om Bob. Jadi Om Bob telepon saya. Jay, siput yang kamu biasa ngajak aku tuh di mana Jay? Yang mana Om? Yang pinggir laut atau yang di kota? Oh di kota. Kota. Ya tapi aku gak makan siputnya. Aku makan ini. Oh, ya aku tahu Om. Ya, sop ikan yogi dan gitu. Kamu di mana? Di Batam. Oh nggak di Jakarta? Enggak Om, di Batam. Kamu itu jemput aku 1,5 jam ya Om. Nah, saya telepon panitianya saya nggak serba kenal kan. Siapa yang saya cari nih di tempat teman-teman TV. Terus ini panitianya. Terus saya lihat di koran juga, ya ada. Ya, ternyata Om Bob datang ke Batam, ada acara diundang oleh mereka. Saya telepon panitia akhirnya. Saya orang hippie juga, tapi mereka tidak kenal sama saya karena mungkin orang baru. Sudah saya telepon, terus saya bilang ini Om Bob barusan telepon saya diminta untuk menjemput beliau 1,5 jam lagi. Terus dia bilang apa? Nggak usah Mas. Nggak pakai Mas ya? Nggak usah. Dia bilang nggak usah. Gimana? Nggak usah sebut. Saya nyebut. Mas, saya jelasin lagi ya. Ini Om Bob tadi telepon saya menanyakan masalah makan. Ya, tempat makan yang enak yang ini di mana? Terus dia nanya sama saya gini. Nah, terus menanyakan saya ada di Batam nggak? Ada. Terus dia minta saya jemput Om Bob dan mengantar ke tempat makan. Nggak usah. Kita sudah siapkan makan. Ngomongnya terus itu. Terus saya begini, saya ngerti ya, ini Anda ini kenapa ya? Kata salah sangka sama saya apa ya? Terus atau perlu saya kenalkan diri saya pergi? Enggak, saya sudah kenal sama Anda. Nah, kasar itu. Ya sudah, itu saya telepon Om Bob aja, saya beritahu Om Bob. Ya, saya sebut dia. Enggak usah. Mas, Om Bob ini orang tua saya. Apa hak Anda orang saya? Saya tanya gitu. Terus, iya enggak usah. Oke, kalau memang seperti itu saya nggak mau ikut. Tapi saya tetap harus berbicara sama Om Bob. Pas saya telepon, udah off kan HP-nya. Udah, 1,5 jam lebih deh. 2 jam lah kira-kira. Om Bob telepon saya. Jay, kamu di mana? Di rumah. Berapa menit sih? 20 menit.
kesini aku tunggu. Marah nih. Udah saya kebut, ya. Baru ini Om Bob jalan bolak-balik gimana di trotoar, kalau mikir trotoar drop off tuh kan. Saya mau nyebut begini, mau turun, masuk. Malah gitu. Udah marah kan? Masuk, duduk depan Om Bob. Terus di belakang ada yang duduk panitia perempuan. Nah ini provokatornya dia. Ya. Udah, Om Bob langsung marah-marah. Tuh kurang ajar tuh. Ya, si Anu kan ya. Maksud saya buat si Anu marah-marah Om Bob. Siapa dia? Aku turun tadi udah tahu nih gak ada kamu nih. Ya, terus aku tanya, Jaya mana? Saya nyebut tuh. Aku tanya Jaya mana? Kok kamu ngomong? Saya nyebut. Ya, kamu salah ngomong apa sama Jaya? Dia bilang, kamu ngomong apa sama Jaya? Sampai Jaya nggak nyebut aku. Itu sampai gitu, marah sih itu. Itu Om Bob cerita di mobil, udah Om, tenang Om. Udah yang penting udah ketemu. Ya, gimana Om? Sehat Om? Saya alihkan ngomong, tante gimana Pak? Tanya begitu. Bisa, kita makan tempat yang ini ya? Ya, siap Om. Nah, Om, terus ngobrol-ngobrol gitu kan di dalam sampai di tempat makan. Di tempat makan, ini baru mau makan nih, pesan makan. Si A itu datang ke sini. Kamu minggir, aku mau lihat mukamu. Aku mau lihat mukamu. Aku mau lihat kamu makan di depanku, dan selera makan kamu. Ya. Ada kalau lihat saya, mungkin cuma sepertiganya Om Bob gak ada. Ini Om Bob bolanya minta ampun. Ya. Saya aja, saya diam gitu kan. Sudah, selesai makan gitu, Om Bob lagi itu sendirian Om Bob gak sama pangeran. Kali itu sendirian. Ini baru kali ini aku makan enak dan banyak ya. Sudah lama gak makan enak. Thanks ya. Sini ya. Nah, harus jam nih. Baru ngomong sebentar. Siapa kamu? Larang-larang anakku ketemu sama aku. Hah? Kamu siapa? Sedium gitu. Sudah akhirnya minta maaf. Sampai di hotel tuh dibutuhin terus. Ya, terus saya tanya kan kronologisnya, Mas ini kan gak kenal sama saya, kok bisa sampai Mas seperti itu sama saya? Kemungkinan besar dia ngomong. Saya bilang gitu. Iya Mas, ya. Ada yang ngomong Mas, ya tidak baik juga. Perempuan ya, saya bilang. Iya, itu di belakang saya tadi ya. Iya Mas. Nah, tadi itu orangnya provokatornya. Ya. Kenapa sih dia suka sama kamu? Dia soalnya bisnisin UKM. Saya bilang gitu kan, jadi konsultan bayaran UKM gitu. Nah, jadi dia gak suka sama saya karena saya ngasih gratis. Benar ya? Iya, jadi ya banyak seperti gitu, gak suka sama saya kan, terus jelek-jelekin saya, gak boleh deket sama Om Bob. Tapi itu jadi magic moment saya, paham? Jadi magic moment saya, ya itulah saya mengatakan saya akan setia sama Om, kan begitu. Iya, nah menciptakan magic moment ini kan kita gak pernah sangka kan, kapannya itu kita tak tahu. Iya, tapi kan ini semuanya kan karena kebiasaan kita. Makanya sering saya mengatakan kita nggak pernah tahu kapan malaikat akan lewat. Termasuk tadi ada kesempatan dari malaikat gitu kan. Ya kesempatan dari Allah istilahnya. Malaikat ada tertib gitu kan istilahnya kan. Ya. Nah, kapan kita nggak pernah tahu kapan malaikat akan lewat. Tapi kalau kita selalu siap atau menyiapkan diri kita, memataskan diri kita, ya istiqomah buat nggak akan kita kelewatan malaikat. Kan begitu ya. Ya kalau sebetulnya sih malaikatnya ya lewat terus gitu loh. Maksudnya istilahnya gitu, peluangnya, magic momennya itu nggak pernah kelewat gitu kan. Kalau kita sudah siap, paham ya? Hal yang sama, rezeki juga begitu juga. Ya tugas kita tuh cuma mantesin diri kita gitu. Karena kalau nggak pantas nanti itu rezeki akan jadi musibah buat kita. Kesombongan, ya kan? Banyak loh saya lihat teman-teman. Ya, udah kayaan dikit, hedon. Ya, sombong. Kalau nggak itu sebaliknya. Cetil ya, pelit, ya, bukan hemat itu penting, hemat dikikir alias medit, ya kan? Nah itu juga terjadi, ya. Nah kalau hemat diri sendiri boleh, tapi buat karyawan ya jangan hemat banget, gitu ya, ya kan? Miris tuh kalau buat karyawan hemat, ya. Nah jadi balik-balik teman-teman, percuma Anda bicarakan masalah how to systemize, tapi kalau leadershipnya nggak bagus. Ya, nah mungkin kalau leadership Anda nggak bagus, paling nggak Anda bayar seorang karyawan yang leadershipnya bagus, ya kan? Nah itu pun juga kalau dia loyal sama Anda, kan gitu, karena Anda leader, top leadernya, kan begitu. Ya, balik seperti itu lagi, muternya mesti ujung-ujungnya ada di
leadership. Lanjut ya. Nah, saya akan memfokuskan sebetulnya ke 4 sektor ini aja. Dan 4 sektor ini saya mendapatkan, ini sangat ilmunya harus diomongin kan ya. Nah, saya mendapatkan justru insight dari Bang Sandi, Sandiaga Uno. Jadi pada saat saya menanyakan pada Bang Sandi gini, Bang, kalau Abang itu mau akuisisi suatu perusahaan, itu apa sih yang atau nilai? Saya tanya begitu. Nah, beliau bilang ini 4 fungsi manajemen. Dia mengatakan begitu, 4 fungsi manajemen. Terus saya dengerin kan, dengerin setengah-setengah lah saya dapatnya kan. Kalau saya lagi nyetir waktu itu nggak salah ya, saya lupa. Lagi nyetir atau apa? Nah, sudah saya dengerin. Setelah saya dengerin, saya cari-cari 4 fungsi manajemen apa saja. Nah, terus sudah pas sudah bisnis lebih ya. Sebenarnya saya udah bisnis ketemu sama Pak Sandi tahun 2007 ya, 2007-2008 ya kira-kira ketemu dengan Pak Sandi. Nah, kemudian saya lihat kan, ternyata 4 sektor atau 4 fungsi manajemen itu pemasaran, keuangan, operasional, SDM. Itu yang dicek. Saya sampai kejar lagi itu. Nah, kan abang kan abang kan tidak menguasai masalah pemasaran. Itu bagaimana? Nah, manajemen bagaimana? Saya tanya gitu yang maksudnya SDM bagaimana? Operasional bagaimana? Nah, itu saya outsource Mas, dia bilang gitu. Jadi outsource tadi para konsultan untuk mengaudit. Ini hal yang sama studi kasusnya teman-teman. Mas Sandi waktu itu juga pernah cerita pada saat Jogja, saya kebetulan jadi moderatornya. Nah, ini pas saya waktu itu membutuhkan mentor, saya pikir mentok lagi, butuh mentor bisnis nih, ya. Nah, sudah batin gitu, nggak berapa lama ditelepon sama UGM, ya, ditelepon UGM. Sebelumnya saya sempat baca majalah Grup Asia tahun 2008, dia kan menjadi terkaya nomor 59 dengan kekayaan 200 juta US dollar kan seperti itu. Nah, akhirnya dari semua nama ini beliau nih yang cocok untuk jadi mentor saya kan. Nah, nggak berapa lama saya dapat telepon dari UGM. Ya, hari yang sama itu saya dapat telepon dari UGM. Telepon, Mas, isinya di UGM Mas Sandi. Wah, Sandiaga Uno, iya. Wah, berapa lama waktunya? 2 jam. Aku moderator aja, nggak mau ngisi. Saya bilang gitu, udah aku moderator. Beneran nih nggak isi? Enggak, aku moderatornya. Sudah, saya jadi moderator. Nah, saya gali banyak. Salah satunya pertanyaan saya tentang beliau pernah mengakuisisi Pizza Hut Indonesia. Jadi Pizza Hut Indonesia waktu itu ownernya di Indonesia sudah sepuh, terus sakit-sakitan. Nah, pas didiagnosis, dokternya mengatakan, wah ini Anda terlalu kepikiran bisnis nih, kan gitu, kepikiran ya, salah satunya kepikiran bisnisnya Pizza Hut itu. Sudah, diputuskan oleh keluarga untuk dijual Pizza Hut Indonesia dalam kondisi untung. Waktu itu Bang Sandi bilang katanya ROI per tahunnya itu 15%. Ya, nah kalau 15% itu buat makanan sudah termasuk bagus untuk franchise ya, franchise yang stabil seperti itu sudah termasuk bagus. Nah, waktu itu Bang Sandi udah mau membantu menjualkan dengan grupnya yang bukan Kapital tapi yang Saratoga dengan Edwin Surajaya, ya namanya Om Bilun Surajaya. Nah, pada saat mau menjualkan nggak laku-laku kan, karena harganya juga triliun kan, ya, Pizza Hut Indonesia. Terus oleh Bang Sandi dibeli sendiri, itu ceritanya. Dibelilah mungkin nego kan, beli cicil atau gimana ya. Nah ini sebenarnya ada trik-triknya caranya jual beli bisnis, cuma saya agak kurang suka sih ngomongin gitu ya. Apa ya? Saya dulu belajar, tapi menurut saya kok ada yang nyangkut di sini loh, yang nggak enak gitu, ya. Jadi saya nggak mau cerita. Ceritanya kisahnya dibeli itu aja ya. Dibeli, kemudian saya tanya, terus Bang Sandi ngapain beli kan? Nah, kan Bang Sandi kan jual beli bisnis kan, intinya. Dibeli, terus diperbaiki, dijual. Sebetulnya bukan diperbaiki banget, nggak banyak diperbaiki, kalau sudah baik kok. Nah, saya tanya, diapain? Ya, dipoles kan? Kalau sebut namanya istilahnya financial engineering, ya. Jadi rekayasa di bagian finansialnya. Tapi kan finansialnya nggak bisa direkayasa cuma begitu aja, tetap harus dipermasalahan di rekayasa. Diapain itu? Digenjot omsetnya. Saya tanya, gimana cara menggenjot omset, Bang? Ya, itu kan bicara masalah promotion berarti. Terus abang kan tidak menguasai pemasaran. Apa yang abang lakukan? Nah, kita beauty contest kan, itu Bang Sandi bilang gitu. Paham? Ya, tahu nggak beauty contest? Tahu? Gila, beauty contest. Ya, artinya apa? Memanggil beberapa perusahaan konsultan pemasaran. Ya, konsultan pemasaran dipanggil pitching.
saya punya budget sekian, kondisinya ROI sekian, ya, atau per bulan per tahun omset sekian. Nah, bagaimana cara Anda menaikkan omsetnya atau revenue-nya? Presentasi. Misalkan katakanlah ada 3 kan, beauty contest yang tercantik diambil sebagai konsultan. Omsetnya naik, ya, ROI naik, dan dengan ROI yang sama 15% dijual lagi. Terus saya tanya, "Lah, Bang jual kemana?" Indofood. Kenapa Indofood? Hah? Betul, ya, perusahaan hulunya membutuhkan saluran distribusi. Nah, ini bisnis model hulu hilir, salah satunya saya dapatkan materinya dari situ tuh inspirasinya. Ya, paham ya? Ya. Nah, jadi dari situ saya melihat, wah ternyata ini pemasaran nomor 1 nih ke depan. Kenapa? Kita membuat sistem keuangan, ya. Kalau uangnya belum masuk, apa yang disistemkan? Ya enggak? Apalagi saya membuat ini berdasarkan magang UKM-nya. Ya, artinya Pak UKM itu, ya, mulai dari entrepreneur kan, atau modal dongkol. Ya, dengan tidak punya modal, terus apa yang dia lakukan? Nggak bisa dia langsung, wah, membuat keuangan, laporan keuangan, membuat SOP. Apa yang mau di SOP kan? SOP itu menuliskan apa-apa yang sudah kita lakukan secara rutin. Gunanya nanti untuk menduplikasikan kerjaan kita ke tempat orang lain. Nah, jadi duit itu biar masuk duluan. Jadi kalau kita pas mulai usaha itu kan kita sendirian seringkali kan, dengan duit pas-pasan kan. Makanya kita sering mulai dari selling duluan, cari punya duit promotion. Ya. Nah, ini para internet marketer mulainya dari selling promotion kan, jadi gabung ya. Namanya jualan online kan, begitu kan. Nah, harusnya mulai naik lagi ke strategi positioning atau mulai riset produk untuk menciptakan bintangnya kan. Nah, setelah itu masuk ke branding ya. Nanti mulai membenahi manajemennya. Nah, terus masuk ke belakang gitu. Nanti mulai masuk ke hulu atau kerjasama dengan pihak hulu. Ini di situ. Tinggal nanti pengembangan usahanya vertikal atau horizontal, variasi atau distribusi. Satu produk dijual di banyak tempat, satu toko menjual banyak produk. Yang mana? Ya, nge-branding tokonya atau nge-branding produknya. Ya. Nah, itu masuk di pertama duluan nih. Setelah itu baru bicara masalah keuangan. Paham enggak? Ya, masuk ke keuangan, terus kemudian masuk ke operasional sama SDM ini hampir bersamaan. Paham ya? Intinya kalau duitnya belum ada, apa yang mau dikelola? Apa yang mau di-manage? Ya. Nah, baik, kita cek ya satu-satu. Pemasaran ya, strategi kompetisi, positioning kita sudah belajar di sisi marketing, betul? Pemilihan lokasi kita sudah belajar di hukum semut. Nah, ini loh agenda promosi yang teruji ini pada dasarnya adalah penerapan 5Bs. Oke ya. Cuman ada satu nih yang belum saya omongin tentang masalah penerapan 5Bs. Contoh begini ya teman-teman, saya gambar dulu. Nah, jadi misalkan nih ya, dia Bakery akan membuka cabang di suatu tempat. Saya kenapa sering mengatakan bagusnya kalau buka cabang dalam artian cabang outletnya, outlet fisik, customernya datangnya fisik di sana. Bagusnya itu adalah menggunakan hukum obat nyamuk. Ngerti ya? Radius membesar. Jangan, Mas ada yang minta di Palembang, buka Palembang. Mas ada yang minta di Kalimantan, buka Kalimantan. Ngerti ya? Selain monitoringnya Anda susah, ya, nanti ini kalau bukanya sembarangan itu, satu monitoringnya susah. Kedua, building brandnya susah. Ngerti ya? Sekarang masih oke, mudah, tapi nanti tetap ngacak tuh karuan, ya. Building brandnya, overseas nanti mesti lemah banget, ya. Nah, terus yang ketiga, distribution channel atau distribution centernya. Jadi kan gini, bagusnya itu idealnya kalau kita bicara masalah outlet lah ya, outlet itu misalnya kita bicara masalah minimarket lah serupa kan. Nah, kita buka minimarket itu kalau kita buka cuma satu di satu kota itu nggak untung hitungannya. Ya, kita buka itu paling nggak 6 gitu loh, itu baru untung. Ya, kenapa? Karena 6 outlet satu distribution center. Paham ya? 6 outlet dia bakery satu distribution center. Itu contohnya begitu, minimum seperti itu. Ya, begitu buka tempat yang kejauhan, kontrolnya susah. Distribution centernya kemungkinan besar tidak ada, belanjanya localize semuanya. Nanti akhirnya standarisasinya kurang, ya. Terus juga nanti
pemasukan juga tidak masuk ke tempat kita. Ya, biasanya terjadi seperti itu. Padahal sebetulnya franchise itu apa sih? Apa sih franchise itu? Franchise saluran distribusi. Ya, jadi kalau kita tahu, ya, dia bakery ini sudah bisnisnya nanti apa? Harusnya dia bakery larinya tidak hanya bakery doang. Ya, kalau perhatikan ya, Ina Cookies lah paling gampang. Ina Cookies itu 1 bulan, saya lupa ya, omsetnya bisa berapa puluh miliar, gitu kan? Pas lebaran, musim lebaran gitu, 1 bulan ya. Panen ya, musim panen itu bisa 25 miliar kalau sebulan itu. Hah? Pas apa? 1 bulan Ramadan ya, Ramadan. Nah, 30-an ya. Ya. Nah, dengan kapasitas gede seperti itu, akhirnya apa yang mereka lakukan? Larinya ke hulu biasanya. Mereka memiliki pabrik cheese sendiri. Paham nggak? Nah, nanti mami dia itu kalau sudah besar seperti itu, ya larinya kemana? Mungkin membuat bahan-bahan sendiri atau import sendiri, ya, atau mengolah dari lokal sendiri. Larinya ke sana. Jadi kalau bisa dikatakan bisnis modelnya itu apa? Sebetulnya what the business are you in? Ya, saya bisnisnya adalah menjual bahan kue. Ya kan? Terus makanya sebenarnya kayak mami dia, kenapa kok saya mengatakan menjual bahan kue? Karena mami dia ini coba Anda mintain resep, nggak ada namanya pelit, nggak ada, dikasih. Jangankan resep, bahannya dikasih. Ya, itu yang di Palu siapa ya? Atau di Makassar yang dikasih bahannya siapa? Mas Marno, ya. Nah, Mas Marno tuh dikirim ini saya tuh minta sama mami dia sama bunda minta belinya di mana supaya belum dikasih nih, ya. Padahal udah hampir habis nih, dikirimin pengembang gitu kan sama mami, ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, harusnya mami itu jualannya pengembangnya aja, ya. Jadi ibaratnya gini loh, ngajarin teman-teman, ya, untuk buka toko roti, ya. Bisa gini, biarkan Anda jadi raja, ya. Saya jadi bebanya, gitu kan. Di atasnya begitu kan. Jadi mendistribusikan, misalnya begitu, mendistribusikan bahan-bahan baku, larinya lebih gede, ya. Nah, itu harusnya bisnis modelnya larinya ke sana, ya. Lanjut ya teman-teman ya. Oke. Karena dengan begitu bisa lebih murah, seperti Ina Cookies itu kan bisa lebih murah. Apalagi sekarang mereka bergabung. Mereka itu lucu, kakak adik buka sendiri-sendiri gitu loh ya. Terus setelah itu di generasi kedua sudah mulai akur, bergabung bersama-sama satu grup gitu kan. Ada Ina, JNC sama satu lagi Latifa. Ya. Nah, jadi pada saat dia bakery misalkan mau buka outlet, itu yang nomor 1 dicek itu adalah awareness. Oke? Awareness di suatu kota. Misalkan ini, contoh ya. Sudah pernah dengar dia bakery? Tapi itu aja yang kita tanya, survei adalah target pasar. Kita mau buka di sekitar kota itu, tapi di daerah mana misalkan. Kita terus tanya di daerah itu. Di jalan apa? Sudah pernah dengar dia bakery? Belum. Sudah pernah dengar dia bakery? Belum. Sudah pernah dia bakery? Apa dia? Sudah pernah dengar dia bakery? Belum. Sudah pernah dengar dia bakery? Yang di Malang ya? Iya. Alhamdulillah akhirnya 1 orang. Ya, tapi itu tidak bisa mewakili kan? Ya enggak? Misalkan katakanlah dari situ awareness-nya ternyata 90% belum kenal. Ya. Paham ya? Nah, ini agenda promosinya itu agenda A. Ngerti ya? Nah, kalau ternyata sudah ya. Misalkan 90% sudah dengar atau 80% dengar. Ya, agendanya, agenda promosi, agenda B. Apa bedanya agenda A sama agenda B? Kalau yang awareness-nya sudah pernah dengar, ya, apalagi nanti kita tanya lagi. Ini kalau dicek, ya, tanya lagi, sudah pernah makan belum? Sudah, wah, ternyata 60% sudah pernah nyoba. Ya, paham ya? Itu artinya mereka sudah jadi pelanggan belum? Sudah jadi pelanggan ya? Ya, artinya sudah konversi kan? Nah, berarti promosi Anda adalah seolah kayak repeat order. Ada nggak? Ya, kalau Anda cek ternyata 90% belum pernah dengar, belum pernah nyoba, itu harus masuk ke promosi konversi atau lead. Nah, paham ya maksud teman-teman? Contohnya begini nih. Kalau di yang A, karena narik lead kan, Anda nggak bisa menggunakan ini. Telah hadir di sini dia bakery.
Siapa ya? Gue nggak kenal. Ya nggak? Kata-kata telah hadir itu adalah bagi orang yang sudah kenal. Makanya seringkali teman-teman tuh begini, Mas, aku udah diskon. Dia bakery telah hadir, dia bakery di kota ini, ya, diskon 30%. Dia kan tanya, dari berapa? Ya kan? Terus apakah semua produk itu layak bisa didiskon? Belum tentu. Ngerti ya? Kalau makanan belum kenal, itu beda sama makanan sudah kenal. Makanan sudah kenal, ada diskon, itu oke. Makanan belum kenal, Anda tidak akan gambling untuk beli makanan karena diskon. Mana ya? Kecuali yang saya sering sebut ya, sate, ya, bakso, ya, mie ayam masuk aku. Ayam boleh lah ya, ayam goreng ya. Intinya barrier to entry-nya tipis loh. Ya, kayak roti berbeda. Ya, jadi setiap produk ini behavior customer-nya berbeda-beda. Agenda promosinya berbeda-beda. Paham ya? Potong rambut berbeda dengan roti, ya, berbeda dengan jaket. Nah, fashion Anda buka langsung diskon bisa. Diskon tuh, nah masuk tuh dia. Ya enggak? Jadi kan? Makan enggak. Orang jarang makan lihat kok. Coba lihat dulu kayak apa. Betul kan ya? Anda harus ngicip kan? Paham ya sama maksud? Nah, pasti treatmentnya berbeda. Ya. Nah, jadi begitu ada di bagian A nih, ya, agendanya nggak bisa ngomong begitu. Paling nggak apa? Harga. Ya, harga yang disantumin. Ya, misalkan serba 3.000, serba 4.000, serba 5.000, nah itu bisa. Nah, waktu itu Mami juga pernah menerapkan paket hajatan. Ternyata itu e-box bisa. Ya, paket hajatan kenapa? Karena kalau pas hajatan itu orang tidak benar-benar memikirkan enak atau nggak enak. Seringkali kan gitu ya. Terutama yang agak sedikit medit loh. Yang penting murah. Iya kan? Begitu paket hajatan, sudah coba. Paket hajatan itu seperti sekarang Anda lakukan loh. Anda alami loh. Ngerti ya? Ini paket hajatan. Misalkan nih ya, misalkan lah, Anda lihat tuh dia bakery, nengok. Anda belum tentu akan nyoba. Paham nggak? Video. Ngantuk dia. Saya tanya, udah dikasih waktu untuk istirahat semalam malah kemana? Hah? Networking sampai jam 1 podo wae. Oke, baik ya, saya lanjutkan ya. Ya, pakai hajatan. Jadi pas ada nengok, nengok ada dia bakery, lewat. Oh tahu, tapi nggak akan nyoba. Jarang nyoba, benar kan? Tapi begitu ada paket hajatan, Anda akan nyoba nggak? Mau nggak mau kan, nggak ada pilihan kan? Ya nggak? Nah, begitu ada nyoba, ternyata enak, betul? Anda lihat dia bakery. Terus yang nomor 1 yang paling penting sekarang itu adalah akun sosial media. Kita audit duluan ya. Ada belakang ya. Nah, akun sosial media biasanya gitu kan, dipoto terus di mention. Iya. Akun sosial media ini kan istilah gitu loh, call to action lah gitu loh. Kita nanti maunya kemana nih, landingnya mau kemana? Ya, kalau mau beli, ya. Nah itu harus ada. Ya, jadi Anda yang membuat paket hajatan, pastikan ada logo Anda, ya, sesederhana mungkin, terus plus sosial media atau kontak. Yang konyol itu sudah jual murah, nggak ada logo atau kontaknya, ada merek atau kontaknya. Wah, itu konyol banget ya. Nggak ada merek nggak apa-apa, coba ternyata ada, nih, misal belum ada nama, saya gitu ya. Nah, kan roti belum ada nama, tapi paling nggak harus ada kontak, kan begitu. Ya, paham ya? Nah, supaya kita bisa dapat feedback, ya, kita juga bisa dapat pesanan. Nah, ini sebenarnya Anda sudah mendapatkan konversi, Anda sudah terkonversi, ya. Sudah makan kan? Tinggal masalahnya repeat order atau tidak nantinya. Paham ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, pelan-pelan bertanya ya. Yang penting paham. Terima kasih. Nama saya Aus dari Jogja. Kemarin saya sempat tanya tapi belum sempat terjawab masih. Ya masalah produksi mainan edukasi saya. Cuman akhirnya saya pikir-pikir setelah melewati materi yang lean, share, and free. Di situ saya pikir oke deh, ya udah mungkin tetap dijalani bisnis model kanvas yang di Bandung. Oke,
kita lanjutkan di sana makronya. Terus saya juga akan tetap membangun cluster produksi sendiri juga di Jalan 2 karena share-nya itu juga masalah nilai berbagi, ya, bagi rezeki gitu. Ya. Nah, kalau yang saya tanyakan di jalur distribusinya, Mas. Ya. Nantinya kalau yang saya pikirkan itu bayangan saya nanti distribusi saya itu nanti distribusi sama dengan promosi. Jadi nanti saya mau memakai sistem stokis. Tapi itu masih punya saya sendiri yang mengelola, bukan distributor atau reseller gitu. Nanti biar tujuannya biar bisa terukur gitu. Karena kalau saya sih melihatnya bayangan dari di masa kondisi saat ini gitu. Kapasitas produksinya masih kelabakan. Namanya apa Mas perusahaannya? Fox and Bunny. Fox ya? Iya, Fox and Bunny. Kelinci. Nah, Fox and Bunny. Oke. Iya. Karena kelabakan, jadi kita nggak belum pede, belum ada kepikiran buka jalur distributor atau reseller. Meskipun saat ini sudah banyak yang menjual kembali, karena sasaran saya itu menengah ke bawah. Saat ini benchmark produknya apa aja? Buku dari kain, busy book. Yang flanel kan? Flanel, ya. Itu bukan menengah bawah Mas. Bagus sih punya Mas tuh. Iya, ada yang menengah ke atas soalnya Mas J. Cuman dia produknya. Jual harganya berapa? Jual harganya berapa? Yang Fox 295, yang Bunny 245. Cukup ke atas loh Mas, bukan ke bawah banget loh. Iya sih. Ya. Cuman kalau ini 245 295 masih ada komisinya buat para reseller. Saya belum buka reseller karena belum berani. Kalau adanya ada reseller berapa persen nih? Cost distribusinya berapa persen? Kalau saat ini sih malah banyak yang jualin tanpa seizin kita. Jual kembali jelas di atas 300. Berapa? Mungkin kita kurang paham, kita kurang tahu. Tapi kita tahu kalau mereka jual kembali. Gitu. Berapa aja 350 lah gitu ya? Iya. Ya, gitu. Ini 350, ini mungkin 300 gitu ya? Iya. Ya mungkin gitu juga. Yang saya tanyakan apakah lebih baik saya distribusi bangun stokis jadi sistem distribusi tertutup, atau terbuka aja. Ini terkait dengan kapasitas produksi yang baru saya alami. Ini bagus nih pertanyaannya teman-teman ya, perhatian ya, attention ya. Ini buat studi kasus yang mungkin juga akan Anda alami nantinya ya. Nah ini buat yang teman-teman pemula, kapan saatnya kita buka stokis? Ya, pertama, jangan buka duluan. Anda harus berpikir yang disebut namanya penjualan duluan. Betul? Nah, ingat reprofiling selalu. Stokis itu, ya, itu adalah lokasi ya, lokasi penyimpanan. Bagaimana Anda mengerti suatu tempat itu bagus kalau belum ada penjualan di daerah sana? Ya enggak? Nah, jadi harus mendata duluan penjualan. Misalkan begini nih, satu produk tadi kan, ya. Itu didistribusikan ke sini, ya, ke situ ya, ke situ ya. Nah, terus nanti yang paling gemuk yang mana? Misalnya ke sininya paling gemuk. Wah, ini frekuensinya sebelah sini. Yang di sebelah sini baru kasih stokis. Paham ya? Yang nggak gemuk singkirin. Tapi Mas ini yang berdekatan di sini lumayan Mas, tapi masih bisa deliver dari sini aja. Yang ini masih bisa deliver dari sini. Kita ngitung aja. Terus sekarang ya armada cepat banget kok kan gitu loh. Kita bisa subsidi ongkos kirim. Jadi teman-teman kadang-kadang begini loh, hitungnya itu terlalu pendek banget gitu loh. Ongkos kirimnya berapa? Anda mikir acquisition cost. Kalau Anda mulai mikir acquisition cost, gak apalah ongkos kirim itu tak berikan supaya barrier to entry-nya tipis, supaya acquisition cost-nya supaya konversinya tinggi. Aku anggap aja itu acquisition cost. Ya, free ongkir itu bisa dianggap acquisition cost. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, jangan cuma Anda iklan di FBS terus nanti ada ongkos kirim lagi ya, jadi barrier lagi. Paham ya? Mendingan diongkirkan aja se Indonesia. Ya. Satu acquisition cost, kedua distribution cost. Maksudnya apa? Ini ya contoh. Tadi kan Anda kalau seandainya jual retail price-nya yang ini nih, ya.
Ini misalkan ya retail price-nya adalah yang di sini. Betul? Nah, ini adalah misalkan resale price. Oke, dua harga aja misalkan. Ya. Resale price-nya 295. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dari harga 350 sama 300 ini ya, ini Anda sudah sebetulnya kan Anda sini sudah dapat untung 50.000 di sini, betul? Plus kesananya cost-nya. Benar nggak? Anggap aja lah cost-nya misalkannya 150. Dan artinya keuntungan Anda di sini ya sudah ini 150 ke 295 ya, atau anggap aja 300.000. Oke? Udah untung 150.000, betul? Ditambah lagi di sini 50.000 karena Anda masih distribusi sendiri, betul nggak? Dan 50.000 ini jelekannya Anda pakai untuk subsidi ongkos kirim, selesai. Paham nggak? Paham nggak? Ya, jadi kalau saya udah free ongkos Indonesia, nanti begitu distribusinya sudah mulai marak, baru di sini ada kasih stokis. Nanti ya? Karena kan belum terbaca, variannya juga mungkin juga saya nggak ngerti banyak nggak variannya. Saat ini baru 2. Baru 2 ya? Iya. Ya, kalau 2 sih reseller masih oke ya. Ya. Tapi itu pun juga kalau nyimpen sampai harganya segede itu juga berat juga. Tapi saya kira sih 150.000, 200-300.000 ya. 300.000 ya termasuk berat ya. Termasuk berat untuk reseller ya. Dan kita harus tahu juga behavior pembelinya itu kira-kira geografis atau tidak. Ini yang teman-teman harus tahu nih. Contoh begini ya, yang saya maksud geografis atau tidak. Fox Bunny tadi itu target pasarnya kira-kira punya kesamaan demografis kan? Ini teman-teman dengerin ya. Simak. Tahu nggak demografis itu apa? Usia, penghasilan, profesi, betul? Jadi kalau saya gampangannya gini, saya sering nyebut jenis semut tipe 120, tipe 45, tipe 36, tipe apartemen, tipe kantoran. Itu demografis. Paham nggak? Nah ini, perhatikan baik-baik ya, saya mengatakan ini. Semut yang punya, jenis semut yang punya kesamaan demografis, biasanya geografisnya sama. Dengerin baik-baik. Makanya kalau target pasar Anda, ya, spesifik target pasar Anda yang Anda bidik, demografisnya sama, ya, reseller cocok, atau reseller area cocok. Kenapa? Karena geografisnya tinggalnya tempatnya sama. Saya ulang lagi ya, contoh gini, ibu-ibu tinggal di tipe rumah 45, ya, Anda produknya adalah nugget untuk ibu-ibu tinggal di tipe rumah 45. Nah itu ada pakai reseller bisa. Kenapa? Karena yang beli biasanya serupa di tipe 45. Ngerti ya yang dimaksud? Nah tapi tadi saya ngerti yang Fox Bunny tadi itu setelah diri profil kesamaan geografis, kesamaan demografis tidak? Sejauh ini yang saya tangkap demografisnya beragam mas. Ada Beragam. yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Reprofile itu gini, datanya ada seberapa banyak, berapa puluh persen atas, berapa persen bawah. 80%-nya di mana? Masih 50-50 kayaknya mas. Jadi baik. Ya. Ya, artinya demografisnya tidak benar-benar banget pengaruh, masih lebar kan? Nah artinya Lebar. tidak based on geografis dong. Paling contoh begini loh, contohnya begini. Sekarang geografis itu udah gak sedikit susah kalau di atas 45 itu sudah susah. Geografis. Tahu gak kenapa? Ya, sosialisasi kadang-kadang udah kurang. Ngetok di pintu rumah itu udah jarang. Kecuali dia buka toko sekitar situ. Ya enggak? Nah, kalau kita tanya seorang ibu ya, misalnya beli, ya, kalau beli apa produk Anda, coba nanti survei, riset yang simpel. Gini, tanya sama yang beli produk Anda itu, kemudian yang memuji, wah ini mas bagus banget nih mas, mau bantu jualin. Ibu boleh tahu nggak ibu? Ibu sudah terpikir belum? 10 orang yang akan ibu tawarkan. Ini saya tanyakan sama Mas Farid Moniman kan, waktu itu saya tanyakan Bila kan sama. Bila 10 orang yang kamu pikirkan akan referensikan Steve itu siapa? Di benakmu ada? Ada. 10 orang itu tinggal di radius 10 km nggak? Enggak. Di kota yang berbeda-beda, berarti bukan geografis. Paham nggak? Ini contoh yang simpel. Nah kalau udah seperti itu, ya konsep yang simpen stok itu akan jadi tambahan cost.
Paham ya? Mendingan dropship aja atau affiliate. Paham Mas ya? Teman-teman angkat ya. Boleh kalau belum paham angkat tangan. Mas, mau Mas. Tadi disampaikan kan ternyata target marketnya itu menengah atas, menengah bawahnya 50-50. Iya. Kalau yang saya pahami dari nonton video Mas yang banyak, saya nonton semua lo ya. Kan di target marketnya kan kudu jelas ya. Kalau kita ingin mendapatkan semua, kita akan dapat semua gitu. Nah, itu kan hilang semua gitu. Akan hilang semua. Nah, Iya. kalau dalam konteks yang barusan disampaikan bahwa target marketnya 50-50, apakah penggalian datanya memang belum akurat atau memang samplingnya dikit juga bisa. iya belum. Jadi malah menurut saya jadi segmennya belum jelas gitu. Belum jelas. Kalau belum jelas kan sampai kapanpun akan terus repot gitu. Iya, betul. Jadi memang mungkin itu ya, maksudnya 50-50 itu kan kadang kita tuh melihat menengah ke atas, menengah ke bawah itu kayak samar gitu loh. Coba saya mau tanya, Mas ngerti demografisnya dari mana? Monitornya dari mana? Pernah melakukan riset nggak kecil-kecilan? Misalkan yang beli dulu di sampling 20 orang itu 50-50 itu tinggal di mana sama tinggal di mana, rumahnya tipe berapa, penghasilannya berapa? Udah pernah ngecek? Sejauh ini cuma melihat dari pengirimannya, alamat pengiriman. Alamat pengiriman? Iya, biasanya ada yang alamat rumahnya itu kelihatannya perumahan mewah, ada yang perkampungan gitu. Perkampungan ada? Ada. Banyak atau ada? Banyak. Banyak. Iya, jadi Ya. saya bilang 50-50-nya di situ dari alamat pengiriman sebenarnya. Ya mungkin belum bisa sampai jadi riset. affordable ya, mungkin kan harganya bisa jadi affordable Mas. Ya, karena saya nyasar di angka psikologis, jangan sampai di angka 300.000 gitu Ya. jualnya. Seperti kayak bakso Ajul kan, bakso sejuta umat kan gitu. Jadi yang kelas kalangan atas pun juga makan di situ, ya menengah ke atas menengah ke bawah. Karena kan kita nggak bisa memetakan segmentasi itu hanya berdasarkan demografi stok. Kan ada psikografis, ada, nah kan tidak bisa kita mensegmentasikan hanya dari demografisnya doang kan. Kadang-kadang demografisnya sama, ya, geografisnya berbeda-beda, ya, atau demografisnya berbeda, geografisnya sama, atau punya kesamaannya di psikografis atau di behavior, ya. Nah kalau saya melihat ini kan kesamaannya mungkin di psikografis, ya. Mas. Karena mainan edukasi anak ini kan menyerap ini mengadopsi sistem bukan sistem Montessori. Montessori itu kan pola belajar untuk anak usia dini tapi caranya menyenangkan. Nah, itu baru kalau di Indonesia masih kelas menengah ke atas. Nah, ada satu perusahaan yang kalau Yubi itu kan benchmarknya Shopify. Nah, Fox and Bunny ini benchmarknya ada namanya Rabbit Hole. Meskipun sebenarnya sudah bangkrut gitu kan, sudah menjual semua aset, bahkan sampai iPhone sama MacBook aja sudah dijual gitu. Tapi dia brandingnya sudah kuat sekali. Terus sampai membuat customer itu merasa bangga, prestis punya mainan Rabbit Hole gitu. Ketika nge-shoot anaknya video gitu, di belakangnya backgroundnya ada Rabbit Hole gitu. Nah kita pengen arahnya ke sana. Terus tapi kalau Rabbit Hole itu lebih arahnya menengah ke atas. Nah, Mas, ini hati-hati loh. Pas begitu Mas mengatakan menengah ke atas, menengah ke bawah terus, itu nanti Mas terkotakin oleh segmentation geografis. Jadi lebih enak kita sekarang ngomongnya jangan selalu menengah ke atas, menengah ke bawah. Tapi kita ngomong gini, ini target pasar kita adalah yang punya interest atau punya kesadaran untuk mendidik anaknya. Paham ya? Nah, itu lebih enak. Paham ya? Jadi maksudnya dia psikografis. Ya, psikografis ya. Ya. Sebenarnya bukan kelas sosial sih ya. Tapi ke minat. Tanya ke minat, ya. Ya. Mana? Ya, Mas ya. Jadi kalau saran saya, ini bicara masalah distribusi kan? Saran saya jangan buru-buru masuk ke stokis. Ya. Anda harus mapping kalau bicara masalah stokis, artinya bicara masalah geografis kan? Reprofiling geografis pengiriman tergemuk. Paham ya? Harus dihitung nanti biaya stoknya vs biaya pengiriman masih efektif mana? Paham nggak? Konsumsi per bulan berapa? Biaya stoknya berapa per bulan? Nah, jadi nanti kan hitungnya begini nih, namanya nih ya. Mas kan misalkan sewa gudang ya.
Ya, tadi kan box and bunny. Oke, sewa gudang ya. Kita hitung sewa gudang berapa. Oke, pengiriman ya. Istilahnya kan biaya pengiriman per bulan ya, ini kan per bulan semuanya. Per bulan total berapa? Misalkan sewa gudangnya 1 juta. Ya, biaya pengiriman misalkan 1,5 juta. Pertanyaannya 1 juta ini sudah sama handlingnya nggak? Paham kan? Belum kan? Nanti ngirim karyawan lagi, nambah biaya lagi, betul? Enggak, kontrolnya bagaimana? Ya, nah mendingan yang di sini lebih mending duluan. Jangan masuk ke tempat fixed cost lebih dahulu, ke variable cost aja. Ya, nah nanti setelah itu baru dihitung kemudian, ya. Misalkan, oh ini sudah cukup besar nih, membengkak nih, ya. Mendingan aku punya stok di sana, ya. Dihitung kan? Paham maksud? Kan gini. Kan pengiriman dari titik A ke titik B, ya. Tapi dari titik B nanti ada kurir juga nih, ya. Bisa gini, ini kan ada pengiriman sini duluan nih, ya. Katakan ini 1 juta. Apakah di sini 500.000? Karena ada pengiriman dalam kotanya, pengiriman antar kota, pengiriman dalam kotanya, plus sewa gudang 1 juta. Berarti nggak? Nggak berarti, nggak usah. Paham ya? Nah, sorry, misalkan ini 500.000 lah penghematan kan, ini 500.000. 500 saving 500.000 rupiah. Tapi biaya gudang 1 juta, kan sama aja, ngerti ya? Berarti saran Mas Jaya, saya buka jalur distributor reseller aja dulu. Saran saya, reseller boleh dropship lebih tepat ya, kelihatannya ya. Dropship lebih tepat karena langsung bisa dikirimkan ke tempat sana. Kenapa saya ngomong dropship teman-teman? Supaya Anda bisa baca data pengirimannya kemana. Karena kalau reseller nih ada, katakanlah tadi ada kirim nih ke tempat si X nih. Ini X juga. Nanti X nih ngirim, ternyata kotanya kota sana, bukan di kota sekitarnya dia. Ini juga ke sana juga ternyata. Ini di sini data ini Anda hilang. Ngerti ya? Paham ya? Mendingan dropship kasih komisi selesai. Kalau affiliate tadi gimana? Affiliate kita saya nyiapin budgetnya dulu. sebetulnya di Ubi sudah di-affiliate-kan, Ubi Mall. Ya, nah affiliate itu enak. Oh iya. Pakai Ubi Mall aja bisa. Nanti affiliate-nya sudah datang ke sana. Cuman affiliate itu nanti memang mau saya hilangkan, mau saya ganti dropship. Soalnya apa? Indonesia itu affiliate gak populer banget. Segelintir orang banget yang akan melaksanakan affiliate. Dan mereka lebih memilih affiliate-nya luar dibandingkan affiliate-nya Indonesia. Produknya itu loh. Ya, karena biasanya saya perhatikan ciri khas orang affiliate marketer itu, ya setengahnya oportunis. Yang saya perhatikan banyak kan kayak gitu. Jadi orang-orang yang jarang ketemu atau interaksi sama orang tuh. Paham nggak? Anda perhatikan nggak? Coba tanya. Gue mungkin ngerti ya. Ya teman-teman kita affiliate marketer itu kayak gimana ya? Kayak mereka mikirnya tuh duit tau gitu. Ya dan interaksi sama orang jarang. Makanya kalau dropshipper kan masih chatting-chattingan tuh. Nah ini behavior berbeda. Paham ya? Makanya nanti di distribusi kerakyatan kita buatnya reseller dropship. Ya, masih terima kasih. Baik, yang lain silakan. Ya, tinggi. Thanks masih. Kendala di tim dokter mobil sekarang ini adalah tim mas, ibaratnya kita sekarang ada 4 cabang gitu, dan kemarin kita juga ada punya cabang di Bali, terus kita udah tutup gitu loh. Wah, kan kejauhan. Iya gitu mas. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, ini kan kita udah mau bikin planning untuk tahun depan. Kebetulan kita akhir tahun ini kita punya keinginan buat buka cabang di kota Makassar gitu loh. Nah, yang saya mau tanyakan ini untuk pemilik mobil sendiri sekarang yang paling banyak itu di wilayah Jakarta mas. Ya. Jadi mobilnya cukup banyak, 1 juta lebih mobil gitu loh. Nah, saya minta sarannya, apakah saya ibaratnya fokus di Jakarta dulu, misalnya kita buka puluhan cabang, atau kita mulai buka di luar kota? Itu yang pertama mas. Terus satu bulan kita punya lupa. Oke. Nah ini dalam menjawab pertanyaan seperti itu kita harus lihat tingkat persaingannya dengan komputer yang serupa di Jabodetabek ketat atau tidak.
ketat atau tidak? Sementara sih kita sih dengan harga kita yang yang lumayan sih mereka sih terima aja masih, karena yang kita jual ini beda banget gitu. Iya, berarti artinya kan ini kan termasuk masih belum banyak kompetitor kan? Yes. Ya. Nah itu saran saya mendingan Jabodetabek. Duitnya itu Betul, ya. 60% itu ada di situ duitnya. Betul sekali Mas ya. Ya. Terus yang kedua, Yang pertama kan training center. training center mungkin bulan depan udah bisa operasional. Nah, Jadi, itu penting tuh ya. Iya. Training center. Siapa sih? Terus yang kedua, banyak sekali permintaan untuk luar kota. Oke, apakah ini bisa bikin mereka ibaratnya terngiang-ngiang atau kangen gitu loh? Jadi pada saat nanti kita udah Jakarta udah buka banyak gitu, pada saat kita buka di luar kota, mereka oh ini toh gitu loh. Iya. Saran saya kombinasikan. Kan aku lihat kan tempatnya Riki kan ada servis, ada produk. Iya. Nah produknya itu di branding dokter mobil duluan. Iya. Nanti ya, di rebrand kan beli dari Cina kan. Ya itu logo diganti semua dokter mobil aja. Cuma nanti namanya beda boleh, tapi by dokter mobil. Paling nggak kita udah branding duluan satu tempat. Terus nanti produk-produk itu nanti di luar kota minta cabang atau apa sih sebentar. Jangan cabang duluan ya, produk aja duluan deh, saya baru bisa. Saya masih buat training centernya nih gini. Nah produknya biar masuk duluan, biar awareness-nya masuk. Ya baru nanti fisiknya masuk ke situ. Siapa sih? Ini serupa nanti bisnis modelnya kayak Diana, misalnya Diana ya. Waktu itu kan dia ngomong mau buka offline, ngapain? Tujuannya apa duluan? Gitu. Menjual penjualan, kalau menjual penjualan kan di situ. Ya itu buat branding. Ya. Nah, misalnya mau buat offline itu maksudnya mau buat klinik gitu kan. Nah, kalau misalnya katakanlah misalkan mau buat klinik, ya itu nanti mendingan jualan online duluan, awareness-nya kuat, pengirimannya di mana yang gemuk, baru kita buka klinik di situ. Langsung boom. Ya pasti. Ya, risikonya kecil ya. Terus buat satu lagi nggak Mas? Boleh. Dua juga boleh. Iya. Kebetulan kan kita pernah tes ya, kita kirim kita punya tuner ke daerah Makassar Mas Jin. Kebetulan di sana yang customernya baru ada satu. Terus berapa lama kemudian ternyata ada sekitar 5-6 orang yang minat juga gitu. Jadi kita punya data, kebetulan kita juga produk kita cukup banyak dikonsumsi di wilayah Makassar gitu. Itu permintaannya gede banget Mas ya. Untuk wilayah Makassar. Makassar berani Makassar. Iya, jadi mereka produk kayak kita ini jarang banget, apalagi untuk jasa-jasanya. Nah, tantangannya itu permintaan ini gede banget Mas ya. Sedangkan kita di satu sisi tim juga belum kuat kan. Iya. Nah, menurut Mas gimana? Kalau saya tetap saya pertahankan ya, tidak mau mengecewakan ya. Mendingan tidak saya buka dulu. Siapa? Saya mendingan buka kalau siang. Ya, oke. Ini Ricky ini ya, buat saya spesial banget. Dia TFM 123. Enggak, satu sama tiga. Ya, sampingnya lulung nih partnernya dia. Ya, nah jadi mereka kalau Ricky ini buat saya keseimbangan kanan kirinya bagus banget. Ya, jadi kalau lulung kanan ya, kanan luar, nggak bocor. Nah, Ricky ini keseimbangan kanan kirinya bagus gitu, dan dia pengusaha yang berani, ya, tapi perhitungannya juga cermat. Nah, coba nanti kalau pas teman-teman yang booking kumpul-kumpul ya, dan Anda jangan tanya loh, beliau ini value-nya syariah banget loh, value-nya syariah banget. Ya, tapi Ricky juga di Jakarta juga menyediakan tempat untuk teman-teman yang mau kumpul kopdar Yubi, silakan di tempatnya Ricky di Kelapa Gading. Iya benar. Ya, silakan. Ya nanti di Jakarta yang ngurusin. Gitu. Ada lagi? Cukup masih. Ya. Ya, nanti. Sebentar ya. Saya takutnya nanti lupa ngomong sama Ricky. Nah, bicara masalah sistemasi. Kalau Anda perhatikan ini yang saya lakukan ini adalah checklist teman-teman. Ya, perhatikan ya. Ini sebenarnya checklist. Ya, apa-apa saja yang perlu diperhatikan, pos-pos yang perlu diperhatikan untuk sistemasi. Nah, kalau bicara masalah SDM tadi, ya, itu cara merekrutnya harus sudah ada standarisasinya dan teruji. Nah, kita seringkali itu kalau bicara masalah franchise itu banyak yang ngomong, saya buka franchise. Dah, gini deh, kalau nggak percaya, Anda boleh tanya nanti, random checking, tapi franchise Indonesia. Anda cek, yang ngaku franchise, terus tanya, Mas, ini ada
Sistemnya nggak? Oh kita ada SOP, mesti dia ngomong ada SOP. Oke, boleh lihat SOP-nya nggak? Biasanya mereka nggak mau ngasih. Oke, kalau nggak mau ngasih, ya baik. Saya kepengen tanya, ada SOP untuk pemasarannya nggak? Nomor 1 itu duluan. Karena pemasaran yang dapat duit kan. Ya, begitu nggak ada SOP pemasaran, SOP-nya nanti kemudian operasional. Nah, SOP pemasaran, Anda tanya, baik, ada uji begini misalkan ini, hukum semut kan? Oke, saya punya lokasi nih di sini. Terus berarti gimana? Saya harus ngapain nih? Oh ya Pak, jadi gini Pak, kalau Bapak sudah punya lokasi, sudah. Nah, rame Pak, rame lokasinya, rame. Depannya parkiran. Jadi rame kan, tempat parkir. Rame. Nah terus, baik Pak, kalau gitu Bapak, kalau tempatnya Bapak bilang sudah oke, Bapak tinggal DP aja ke tempat kita. Yang gini kerjaan ada terima. Orang ini yang ngerti franchise. Ngerti ya? Rame belum tentu target pasarnya serupa. Jenis semut yang lewat belum tentu sama. Mungkin itu pangkalan Gojek seperti Mas Ugo bilang kemarin. Pangkalan Gojek kan, ya rame itu. Wah, naik motor semua pangkalan Gojek. Paham nggak? Belum tentu target pasar kita. Harus cek dulu kan. Ngerti nggak teman-teman? Ya. Nah ini checklist nih. Ya. Baik ya. Jadi tadi bicara masalah agenda promosi kan. Ya. Nah, saya lompat ke tempatnya Ricky duluan karena nanti takutnya tempat Ricky jadi terlewatkan. Nah, jadi pas kita pertama kali kita rekrut ya pertama, terus kemudian kita rekrut ini urutan loh. Kalau ini memang saya membuat urutannya. Ya. Nah, rekrutmen, terus training, terus dikasih job description kan? Ya. Nah, trainingnya pun juga itu harus kita susun. Nah, ini yang sebetulnya saya kepengen membuat ya, menyusun bersama kalau bisa sama kawan-kawan, jangan sendirian, karena kan teman-teman sudah mendapatkan materi dasarnya nih. Nah, saya kepengen membuat tahu nggak? Training semacam kayak basic training. Jadi kok di Astra itu ada sebenarnya basic training program. Selama kalau nggak salah 3 minggu. Materinya apa saja. Dan kita buat ini kira-kira kalau karyawan levelnya misalkan level di bawah staf teknisi itu basic trainingnya apa? Level staff basic trainingnya apa? Ya kalau di Astra namanya Astra Basic Training Program. Naik sedikit Astra Supervisory Training Program. Ya. Nah nanti masuk ke atas lagi Astra apa namanya? Bukan manajemen, di bawahnya middle management itu apa? Superintendent adalah atau apa? Semacam gitu kan? Jadi ada atau enggak middle management duluan baru manajemen training program. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah, ini coba yuk kita buatin barengan gitu buatnya. Terus apa? Kalau kita nanti punya karyawan, kirimin bareng-bareng ke satu tempat training. Paham nggak? Ya. Jadi trainingnya sama-sama. Networking juga iya, ya. Corporate culture-nya sama-sama semua. Mungkin keren nggak kita punya suatu lingkaran begini, itu value karyawannya sama-sama. Biasanya ada yang begini, tapi mas nanti kan satu sama lain akan curhat-curhatan, terus nanti pindah sebelah sana mas. Masalah gaji. Nah, apalagi masalah gaji ya, ya nggak? Nah, buat saya gini, kalau orang kerja cuma karena masalah gaji tok, biarkan dia pindah. Satu, kedua, kita akan membiasakan, bahkan saya buat prototipe nih, kalau saya, Pak Is. Prototipe Pak Is lagi kan, Pak Is. Ya, daripada job desk nggak jelas, ya, aku sih seneng aja kan gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah kamu tidak bertumbuh nih. Kalau kamu mau bertumbuh, kamu sesuai dengan job deskmu nih. Ya, nah saya tawarkan Pak Is itu ke Gazan karena Pak Is kan cukup bagus dalam masalah pembinaan apa ya namanya hubungan dengan manusia. Wah dia cepat gitu kan. Nah makanya dia network builder. Pak Is itu network builder. Ya. Nah ini dia bagus nih. Nah makanya saya bilang kenapa nggak kamu pelarinya ke distribusi? Ya, ini berhubungan dengan 5 tipe pengusaha yang belum saya rilis nih materinya karena saya masih agak ragu. Ya, tipe distributor, tipe produsen, tipe kreator, tipe traffic generator, atau tipe investor, tipe supporter. Ya, ini masih belum saya keluarkan. Ya, nah intinya saya melihat Pak Is tipe distributor atau network builder. Ya, plus influencer atau traffic generator. Pokoknya bagian sebelah kanan. Ya, dia kalau
Otak kirinya mungkin kalau udah nggak ada. udah kemakan micin di sini ya. Bawa udah. Ada soal otak kanan. Untung otak kanan nggak makan micin ya. Ini doang kan ingatan ya, yang kurang. Ya, jadi, nah saya buktikan dulu. Kenapa kita nggak legowo? Ya, kenapa nggak kita mendelegasikan? Ya, kan kita selama ini kayak masa kayak karyawanku ya ini sudah seumur hidup punya aku gitu. Ya nggak? Nah kenapa nggak kita kayak, ayo kalau memang ini bagus, kenapa ke sana? Terus ini ke sana, ini terus ke sana. Ya nggak? Mungkin ini satu pasukan semuanya kok. Paham nggak? Itu saya pikirkan seperti itu. Terutama ini akan saya terapkan di kampus dagang karena jelas value-nya sudah align banget. Nah, ya nggak? Nanti kita bisa diperbantukan karyawannya Ricky, ya, atau tak kirim vendor ke tempatnya Ricky misalkan kasih training sebelah sana boleh. Nah, kenapa nggak? Sekarang pun juga kayak Desi, udah kirim kemana? Mau usah mikir apa bayar atau apa untuk kasih training gimana, teman-teman. Kenapa nggak? Ya, ayo kita coba ringan gitu, ringan kaki, ringan tangan kan, untuk membantu. Ya, nah rekrutmen training. Ya, jadi kita buat training, basic training sama-sama. Jadi nanti karyawan kita itu paling tidak itu sudah, coba Anda perhatikan nggak dari training yang selama 3 hari ini ada nggak yang bisa diajarkan karyawan? Apa coba saya tanya? Fondasi duluan, itu dulu, ngerti nggak? Yang seperti Riku mengajarkan itu fondasi duluan, habis fondasi yang bisa diajarkan sama mereka apa? Hah? Ngapain ngajarin entrepreneurship sama mereka gitu loh? Ya, mereka bukan entrepreneur, ngerti ya? Mereka supporter, tapi mereka perlu problem solving nggak? Gitu loh teman-teman, paham ya? Problem solving kan dasar kan? Ajarin mereka problem solving, ngerti ya? Nah, mereka perlu negotiation, tergantung dari tempatnya, ya kan? Tapi mereka perlu communication skill. Nah, kita masukkan communication skill. Mereka perlu yang disebut namanya lean process, ya, yang sederhana, ramping, resi, nah 5R apa? Rapi, ramping, resi, ringkas. Nah, lupa saya. Ya, itu intinya kan? Itu yang simpel-simpel seperti itu, paham ya, teman-teman ya? Terus communication skill itu maksudnya hubungan antar sesama karyawan. Terus apa? Basic courtesy itu materinya YA, basic courtesy. Kita bisa ajarkan. Communication skill materi YA juga bisa kita ajarkan. Paham nggak kawan-kawan? Nah, kita buatin basic trainingnya ini. Boleh nanti teman-teman masing-masing mengajarkan di tempat masing-masing atau kita kolektif. Yuk, sama-sama yuk refreshment buat karyawan di Jakarta. Kita buatin di Jakarta tempatnya Rigi, adakan basic training sana. Di Surabaya, basic training Surabaya. Di Semarang, basic training di Semarang. Iya nggak? Jadi besok kita punya karyawan kirim sana, keluar kerja tempat kita sudah siap mereka mentalnya. Ya, problem solvingnya sudah bagus. Jadi UKM besok punya resources yang serupa dengan multinational company. Tahu nggak? Ya. Ya tapi ya saya dibantu yang ini saya mengarahkan teman-teman kira-kira yang nyampe ininya untuk bantu nyusun. Jangan Mbak Cindy lagi ya. Dia udah kerjanya udah banyak ya. Udah untuk kaji udah banyak banget ya. Teman-temannya yang lain coba saya kepingin ada volunteer gitu. Mas, aku spesialisasi di situ mas. Ya, bisa Mas, Ucup misalkan. Mas, aku guru mas. Ya, aku bisa bagi gini, gitu ya. Nah, ayo kita buatin basic training untuk untuk UKM. Ya, untuk karyawan UKM. Jadi supaya karyawan kita itu berkualitas gitu kan. Iya nggak? Paham ya? Baik, lanjut ya. Nah, itu jadi training, job desk, jelas ya. Nah, indikator kerja benar itu yang simpel-simpel aja kok. Kadang kalau saya begini sih, kalau indikator kerja benar itu kalau belum teruji, ya kadang-kadang masih gonta-ganti, di-adjust. Ya nggak usah di-SOP-kan gitu. Ya, nggak usah di-KPI-kan banget gitu. Nah, evaluasi kinerja kalau di perusahaan besar itu penting. Makanya kalau sudah bicara masalah franchise atau multiplying atau cabang, udah harus ini whole system dan ya. Kenapa? Karena karyawan juga harus kita pikirkan bagaimana cara menilai mereka, bagaimana cara kita mengerti mereka benar atau tidak, mereka punya jenjang karir atau tidak, ya itu harus pas. Yubi aja belum punya itu. Kenapa belum dibentuk mas? Ya karena belum saatnya, ngerti ya?
belum fasenya membentuk. Ya, perlahan sudah mulai dibuat SOP-nya. Ya, keuangan juga baru. Ya, setahun terakhir inilah beneran dibenahi banget setelah 5 tahun. Ya sebetulnya ada keuangan tapi tidak sampai yang detail banget orang accounting khusus aja tidak. Ya, karena bayar orang accounting nggak mudah nyarinya juga. Ya, nyari orang accounting susah. Orang urusan accounting belum tentu bisa buat laporan keuangan dengan benar. Ya, saya pernah waktu itu kan di Japalila ya, tempat pusat Felix itu laporan keuangan kasih ke saya. Saya tanya gini, ini yang buat siapa? Orang akuntansi mas, lulusan apa? S1 akuntansi mas, ini ngawur wong ini. Ini nggak bisa buat laporan keuangan nih. Kenapa? Loh, jelas yang namanya laba rugi itu adalah periode. Laba rugi ya tanggal 1 sampai 31 Desember, bisa begitu. Ya. Nah, namanya neraca itu udah snapshot ya. Per 31 Desember. Paham ya? Kondisi neraca per 31 Desember. Jadi kalau neraca tanggal 1 sampai 31 Desember, ini orangnya udah jelas gak benar. Bukan masalah istilahnya doang yang salah ya, tapi saya lihat datanya, neracanya, terus neraca di bulan yang berbeda atau tahun yang berbeda, ini ngaco gitu loh. Dia bilang, loh, ini dipaksain nih balance-nya. Ya, balance sheet-nya dipaksain balance. Nah, saya begitu baca, ini udah salah nih, apalagi capitalnya berubah juga, initial capital. Itu nggak berubah, initial capital tetap sama. Yang bertambah itu return earning. Ya, atau laba ditahan. Ya, yang ginian ini kita pengusaha ngerti cara bacanya. Ya, saya insya Allah ngerti cara buatnya, tapi nggak mau. Ngerti ya? Ya, ngerti kalau kasih waktu 1 minggu bisa buat lagi lah. Gitu. Ya, karena prinsip dasarnya paham. Nah, dulu saya gini, ya, belajar sampai kayak gini tahun 2000-an. Ya, dan dia kan adik saya kan akuntansi tuh. Jadi pas bisnis kan 2 tahun bisnis, wah udah mulai mikirin nih, apa untuk uang gimana nih? Ya, kirimin buku nih, akuntansi. Udah belajar, menjurnal dari buku kita. Keren ya, canggih, jangan ditiru. Salah itu sesat. Oke, bayar orang aja yang penting bener. Ya, ya. Nah, jenjang karir ini kebanyakan di franchise itu tidak punya. Tahu nggak kenapa? Contoh begini, saya makanya sering mengatakan franchise yang tidak centralized training centernya dan HR-nya itu biasanya tidak kuat. Ya, saya bercontoh begini. Anda perhatikan, kalau mereka-mereka yang kemitaannya jual gerobak, oke? Katakanlah dia merekrut karyawan untuk jaga gerobaknya dia. Karyawan itu kan tanya, mas jenjang karir itu habis jaga gerobak apa mas? Oh ya mas, aku cuma punya gerobak 1, nanti kalau kamu punya gerobak, aku punya gerobak 2, kamu bisa pindah-pindahan gitu loh. Gitu ya. Paling gitu kan, ya jaga gerobak lagi. Ya nanti kalau aku punya gerobak 10, kamu jadi supervisor bisa. Supervisor tak mas, lah maksud kamu jadi owner. Udah mentok kan? Iya kan? Nah berbeda nih kalau seandainya centralized itu begini nih. Perusahaan induk franchisornya itu yang nanti mengelola karyawannya seluruh Indonesia. Nanti ini bisa di rolling, ya. Misalnya dia bakery ya, itu meskipun yang franchisee atau investor itu invest, ya, nggak boleh memiliki karyawan itu misalnya. Karyawan adalah dari pusat supaya bisa di rolling, bisa diangkat jabatannya. Itu yang benar. Ibaratnya nanti karyawan yang berpotensi bisa punya jenjang karir dalam situ. Kalau enggak. Anda perhatikan nggak manajemen franchise? Rata-rata seperti itu di Indonesia. Makanya saya mengatakan mereka itu bukan franchise, jual gerobak aku franchise. Ya, jual gerobak aku franchise alias franchise tipu-tipu. Ya.